Malam itu kampungku sunyi. Angin malam membawa bau anyir yang tak biasa, bercampur dengan suara anjing melolong bersautan dari ujung ke ujung desa. Aku baru saja pulang dari kota dengan uang yang tiba-tiba melimpah. Orang-orang heran, bagaimana seorang sepertiku yang dulu hanya seorang pedagang kecil bisa mendadak kaya raya. Rumahku kini berdiri megah di pinggir sawah. Mobil baru terparkir di depan. Dan setiap hari istriku mengenakan emas yang berkilau. Namun, mereka tidak tahu rahasia yang kusembunyikan. Semua ini bukan dari kerja keras, bukan pula dari keberuntungan. Kekayaanku berasal dari sebuah perjanjian yang tidak boleh kubocorkan. Perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang menuntut bayaran lebih besar daripada yang bisa dibayangkan manusia. Aku masih ingat malam ketika aku putus asa. Usahaku bangkrut, utang menumpuk, anak-anak tak bisa sekolah, dan istriku sakit-sakitan. Di tengah keputusasaan itu, seorang lelaki tua berjubah hitam menghampiriku di pasar malam. Tatapannya tajam, seolah menembus isi kepalaku. Ia hanya berkata lirih, "Kalau kau ingin kaya, ada jalan, tapi jalan itu bukan untuk mereka yang takut." Aku menurutinya tanpa banyak bertanya. Malam berikutnya, aku diajak ke sebuah hutan bambu yang gelap. Hanya ada bau tanah basah dan suara dedaunan yang berdesir. Di sana, lelaki tua itu mengajarkan sebuah ritual. Ia menorehkan pisau kecil di telapak tanganku. Darahku menetes ke tanah, dan ia berbisik, "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jangan sekalipun kau langgar syaratnya." Sejak malam itu, uang datang seperti air. Orang-orang di desa mulai kehilangan barang berharga. Dompet, uang, bahkan emas lenyap entah kemana. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, ketika istriku menjaga lilin menyala di dalam rumah, aku berubah menjadi seekor babi besar dengan mata merah menyala. Aku merangkak di pekarangan orang, mencuri rezeki mereka. Itulah pesugihan babi ngepet. Semakin lama, kekayaanku makin besar. Rumahku makin mewah. Sawah-sawahku beli, ternakku berbanyak. Tapi aku juga mulai dihantui. Malam-malamku tidak pernah tenang. Aku sering melihat bayangan babi hitam besar di kaca rumahku. Meski aku tidak sedang melakukan ritual, kadang di tengah malam terdengar suara derap kaki hewan berlari-lari di atap. Orang-orang desa mulai curiga. Mereka sering melihat bayangan babi hitam berkeliaran di sekitar rumahku. Beberapa kali ada yang mencoba mengejarnya, tapi selalu hilang tanpa jejak. Sampai suatu malam, seorang ustaz datang ke kampung. Ia mengumpulkan warga, menyuruh mereka berjaga dengan doa dan bacaan ayat suci. Aku merasa gelisah, keringat dingin mengalir. Sementara lilin di ruang tengah tempat istriku berjaga mulai meredup. Ketika aku sedang dalam wujud babi itu, aku merasakan tubuhku terbakar. Suara takbir menggema dari luar, membuat tubuhku lunglai. Aku mencoba lari, tapi langkahku berat. Warga mengepung dengan obor dan senjata seadanya. Mataku nanar melihat tubuh babi besar yang mereka kejar itu aku. Aku berlari sekuat tenaga, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang memotong jalanku. Ustadz itu berdiri tegap, tangannya mengangkat tongkat kayu. Mulutnya terus melantunkan ayat, tubuhku tersungkur. Api menyambar dari obor warga, dan dalam sekejap, aku terbakar. Jeritanku malam itu bukan hanya jeritan seekor babi, tapi jeritan manusia. Api melalap tubuhku. Bau daging gosong memenuhi udara. Warga terkejut saat tubuh babi itu perlahan berubah menjadi diriku. Mereka melihat jelas siapa dalang dari semua kehilangan di kampung. Aku terbakar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah wajah istriku. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lilin di depannya sudah padam. Aku ingin meminta maaf, tapi lidahku kaku. Api membakar habis tubuhku.
Sementara suara lolongan anjing malam itu seolah menjadi tanda bahwa rohku tidak akan tenang. Kini, meski aku sudah mati, orang-orang desa masih menceritakan kisahku. Malam-malam tertentu, mereka mengaku melihat babi hitam berkeliaran di sawah dekat rumahku yang telah kosong. Mereka bilang itu arwahku, terkutuk selamanya karena keserakahan. Aku memang kaya karena pesugihan babi ngepet, tapi akhirnya kekayaan itu membawaku ke jurang yang paling gelap, menjadi legenda menyeramkan yang akan terus dibisikkan dari mulut ke mulut. Kekayaan memang memabukkan. Pada awalnya, aku merasa bahagia. Hidupku berubah drastis. Anak-anakku tidak lagi kekurangan. Istriku sehat kembali. Dan setiap orang menyanjungku. Mereka memanggilku orang sukses. Padahal, di balik senyuman itu, aku menyimpan rahasia kelam. Semakin hari, semakin besar nafsuku. Aku mulai membeli tanah orang yang sedang kesusahan. Membeli rumah yang seharusnya bukan hakku. Menimbun emas dan harta. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku. Perjanjian dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Ia pernah berkata, "Selama lilin dijaga, kau akan aman. Tapi jika lilin padam, maka hidupmu akan padam pula." Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Setiap kali aku berubah wujud, istriku duduk di depan lilin, menatap nyalanya tanpa berkedip. Jika lilin itu padam, tubuhku akan terjebak di alam perwujudan babi itu. Tidak bisa kembali menjadi manusia. Karena itulah aku selalu berpesan pada istriku, apapun yang terjadi, jangan biarkan lilin ini mati. Namun manusia, tetaplah manusia. Suatu malam, ketika aku sedang menjelajah rumah-rumah warga dalam wujud babi, istriku digoda oleh suara aneh. Konon, ada bisikan yang datang dari jendela. Suara perempuan yang memanggil namanya. Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Istriku sempat menoleh, sedikit meninggalkan lilin, dan nyalanya mulai mengecil. Di saat itulah, aku merasakan panas menjalar di tubuhku. Aku tahu, lilin itu hampir padam. Aku panik, berlari pulang secepat mungkin. Tapi warga sudah mulai mengepung. Ustadz yang datang bersama mereka tampak yakin bahwa malam itu mereka akan menemukan dalang dari semua kehilangan. Tubuhku yang berwujud babi itu tertangkap mata mereka. Aku mencoba menghindar, tapi doa-doa yang mereka lantunkan membuat kakiku seolah tertancap di tanah. Aku berlari ke sawah. Tubuhku makin berat. Napasku terengah. Obor dan teriakan warga mengejarku. Tiba-tiba sebuah tongkat menancap di tanah, menghadang jalanku. Ustadz itu berdiri. Wajahnya dingin. "Berhenti kau, jin terkutuk." Suaranya bergema di telingaku. Aku meraung. Separuh manusia, separuh hewan. Aku ingin menjerit minta ampun, tapi suaraku hanya berupa lenguhan babi. Api obor menyambar tubuhku. Panasnya tak tertahankan. Aku menggelepar. Dagingku melepuh. Perlahan, wujudku berubah, bulu hitam menghilang. Tubuh babi itu mengecil, menyisakan tubuh manusia yang hangus terbakar. Warga berteriak kaget melihat siapa sosok di balik babi ngepet itu. Aku, orang kaya yang mereka kagumi selama ini. Istriku jatuh pingsan. Lilin di depannya padam, meninggalkan asap tipis yang mengepul ke langit-langit rumah. Malam itu, tubuhku hangus terbakar. Tapi kematianku bukanlah akhir. Justru sejak saat itu, arwahku tidak pernah tenang. Orang-orang desa mulai diganggu. Mereka mendengar suara lenguhan babi di tengah malam. Meski tidak ada satupun hewan itu di kampung, kadang mereka melihat bayangan hitam besar
melintas di sawah. Dengan mata merah menyala, anak-anak sering sakit tanpa sebab, dan uang di rumah warga tetap menghilang, walau aku sudah mati. Ustadz pernah berkata, jiwa yang terikat dengan perjanjian tidak akan tenang, meski tubuhnya hancur. Selama syaratnya belum ditebus, ia akan berkeliaran. Aku tahu itu benar, karena setiap malam, aku masih bisa merasakan tanah becek sawah di bawah kakiku. Aku masih bisa mencium bau darah dan api yang membakar tubuhku. Dan yang paling menyakitkan, aku bisa melihat istriku yang kini hidup dalam ketakutan, dihantui bayanganku sendiri. Kadang, aku menampakkan diri padanya. Dalam mimpi, aku berdiri di ujung ranjang. Tubuhku gosong, mataku merah, suaraku serak. Aku berkata lirih, maafkan aku, tapi aku harus kembali. Setiap kali ia terbangun, ia menangis. Ia tahu, aku tidak akan pernah pergi. Aku masih terikat pada pesugihan itu. Hingga kini, setiap kali orang melintas di dekat rumahku yang kosong, mereka selalu bergegas mempercepat langkah. Mereka takut mendengar suara erangan babi dari balik jendela gelap. Mereka tahu, itu bukan hewan. Itu arwah orang yang tamak, yang memilih jalan cepat untuk kaya, dan selamanya terjebak dalam kutukan babi ngepet. Setelah kematianku, desa itu tidak pernah benar-benar tenang. Warga mengira segalanya akan berakhir ketika tubuhku terbakar habis. Tapi justru sejak saat itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Rumahku yang megah kini kosong, ditinggalkan istriku yang pindah ke rumah orang tuanya. Namun, meski tak lagi dihuni, warga sering melihat lampu rumah itu menyala sendiri di tengah malam. Jendela terbuka pelan, seolah ada seseorang yang sedang mengintip dari dalam. Kadang terdengar suara geraman rendah, seperti hewan lapar bercampur dengan bau anyir yang menyengat. Istriku, yang dulu selalu menjaga lilin, kini hidup dalam kesedihan. Setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, aku datang dengan tubuh gosong, kulitku melepuh, mata merah menyala. Aku berjalan tertitik-titik ke arahnya, membawa lilin kecil yang menyala redup. Kenapa kau biarkan lilinnya padam? Begitu bisikku lirih. Ia selalu terbangun dengan teriakan. Tubuhnya gemetar, dan lilin di samping ranjangnya benar-benar mati. Anak-anak kami pun tak luput dari gangguan. Malam-malam mereka dipenuhi suara langkah kaki babi berlari di halaman. Kadang mereka melihat bayangan besar melintas di pintu. Meski tak ada siapapun di luar, anak bungsuku pernah menjerit ketakutan karena melihat seekor babi hitam duduk di pojok kamarnya, menatapnya tanpa berkedip. Saat istriku masuk, bayangan itu sudah hilang, hanya menyisakan bau sangit seperti daging terbakar. Warga desa mulai resah. Mereka yakin arwahku gentayangan, tak bisa tenang. Beberapa orang mencoba mengusir dengan doa dan bacaan suci, tapi suara-suara aneh tetap terdengar. Bahkan, pernah suatu malam, seorang pemuda yang nekat lewat depan rumahku tiba-tiba ditemukan keesokan harinya dengan tubuh penuh luka cakaran, seolah dicabik hewan buas. Ia selamat, tapi sejak saat itu tubuhnya lemah dan matanya kosong, seperti separuh jiwanya diambil. Dia bukan manusia lagi, kata seorang kakek tua di desa. Arwahnya sudah terikat, tubuhnya hancur, tapi rohnya masih lapar. Selama syarat perjanjian belum ditebus, ia akan terus berkeliaran mencari mangsa. Ustadz yang dulu membakar tubuhku kembali memimpin doa bersama. Mereka mendatangi rumahku, membawa air suci dan kitab. Malam itu mereka berdoa semalaman, tapi dari dalam rumah terdengar suara gedoran keras. Seperti hewan besar yang berusaha menerobos, jendela bergetar.
Pintu berguncang, dan dari balik dinding terdengar suara lenguhan babi yang parau. Aku masih di sini. Suaraku bergema dari dalam. Meski tak ada seorang pun di dalam rumah itu, doa mereka memang membuat suara itu melemah, tapi tidak hilang. Malam-malam berikutnya, gangguan kembali terjadi, seolah rumah itu menolak untuk ditinggalkan oleh. Lalu, datanglah kabar buruk. Suatu malam, seorang warga mendapati emas dan uang mereka hilang lagi. Padahal, aku sudah mati. Mereka ketakutan, karena itu berarti pesugihan yang kujalani masih aktif. Mereka percaya aku, meski sudah jadi arwah, tetap berkeliling dalam wujud babi untuk mencuri rezeki. Dari situlah, kisahku menjadi legenda kelam. Anak-anak dilarang lewat dekat rumahku setelah maghrib. Orang dewasa selalu menutup pintu rapat-rapat, takut melihat bayangan hitam berwujud babi dengan mata menyala. Ada yang bersumpah melihat sosok itu berdiri tegak seperti manusia di bawah bulan purnama, dengan wajah setengah babi, setengah diriku. Istriku semakin tertekan. Ia merasa bersalah telah membiarkan lilin itu padam. Meski sebenarnya bukan salahnya sepenuhnya. Ia mulai sering berbicara sendiri, seolah ada yang mendengarkan. Kadang ia tertawa lirih di malam buta, lalu menangis tersedu-sedu sambil memanggil namaku. Warga yakin aku sudah berhasil menjerat jiwanya sedikit demi sedikit. Beberapa orang berkata, hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Harus ada tumbal baru. Perjanjian pesugihan tak pernah putus hanya dengan kematian. Jiwa lain harus dikorbankan agar ikatan terlepas. Tapi, siapa yang berani? Siapa yang rela menyerahkan keluarganya? Sejak itu, kampungku hidup dalam ketakutan. Mereka tahu, selama arwahku masih gentayangan, mereka tidak akan bisa tenang. Aku, yang dulu dianggap orang sukses, kini menjadi kutukan. Kekayaanku memang sempat membuatku berjaya, tapi akhirnya membuatku terjebak di antara dua dunia, tidak sepenuhnya hidup dan tidak sepenuhnya mati. Dan hingga kini, jika kau lewat di desa itu pada malam bulan gelap, berhati-hatilah. Jika kau mencium bau anyir dan mendengar langkah kaki hewan berlari-lari di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi itu aku, babi ngepet yang tak pernah benar-benar mati, terus mencari lilin yang padam, terus mencari mangsa untuk menebus perjanjian yang tak pernah selesai. Desa itu tak pernah lagi sama setelah kematianku. Warga hidup dalam ketakutan yang panjang, hingga akhirnya seorang pemuda bernama Surya memberanikan diri untuk mengakhiri kutukan yang kutinggalkan. Surya adalah cucu dari kakek tua yang dulu pernah berkata bahwa arwahku tak akan tenang tanpa tumbal. Ia tumbuh dengan mendengar kisah babi ngepet, kisahku yang menjadi legenda di desanya. Rasa takutnya berubah menjadi tekad. Ia tak ingin anak-anak desa tumbuh dengan teror seperti yang dialaminya. Malam itu, ia mendatangi ustaz yang dulu memimpin doa untuk membakar tubuhku. Kalau kita terus diam, desa ini tidak akan pernah bebas, kata Surya dengan suara mantap. Saya bersedia melakukan apapun. Ustadz menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Risikonya besar. Kau harus berhadapan langsung dengan arwahnya. Dia tak lagi manusia, tapi juga bukan jin seutuhnya. Ia haus akan jiwa. Kalau kau kalah, bukan hanya kau yang binasa, tapi keluargamu juga bisa.